Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa ma fis sama' walhamdulillahilladzi khalaqa ma fil ard walhamdulillahilladzi khalaqa ma baina dzalik walhamdulillahilladzi ma huwa khaliq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim afdhala salati wa atamma taslim ala khairil bariyah murabbil bashariyah nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang majelis taklim ba'da subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka memperbaharui iman, karena memang iman itu bisa diperbaharui atau dipengaruhi oleh jamaah. Kalau sendiri-sendiri biasanya iman melemah, tapi kalau duduk berjamaah insya Allah iman itu jadi kuat, karena memang umat ini umat berjamaah. Kalau diingat-ingat, saya terakhir duduk di sini itu November 2018 untuk kuliah subuh. 2018, 2019 masuk pandemi, 2020, 2021, sekarang 2022, 4 tahun, tapi cepat benar. Ketika waktu 2018 mejanya masih biru. Serius Pak, masih biru mejanya. Masih meja yang dibuka belajar ngaji begitu. Udah nggak ada mejanya. Ah iya, itu mejanya ada merah biru, masih begitu. 2022 berubah. Jadi besar ini. Kemudian sekarang pakai background ada HP. Ini jamaahnya lebih banyak daripada yang di sini ini kalau ada yang buka begitu. Tapi mudah-mudahan demi kebaikan segala sesuatu yang dipergunakan dalam berkebaikan, menyebarkan Islam, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Panitia yang membuat, yang mendengarkan, semuanya dapat manfaatnya, dan ini demi kebaikan Islam. Jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai bahwa sesungguhnya pagi ini, dirasa atau tidak, kita sadar atau tidak, kita ini sedang mengejar promo. Orang kalau ada promo biasanya cepat itu datang. Ada diskon, sekarang diskonnya berubah. Dulu diskon 50%, sekarang ada plusnya 50% plus 20%. Tapi jangan salah hitung, itu bukan 70%. Saya sempat ngitung-ngitung waktu itu beli di Ramayana, hitungan pas, jadi malu sama kasir, kurang uangnya. Saya bilang, kenapa kurang? Ini kan 70%. Bukan begitu Pak cara ngitungnya. Saya baru tahu di situ. Nah, Allah beri diskon nih buat kita ini banyak nih. Ada yang 100 plus 100, ada yang 90 plus 10, pokoknya bonusnya banyak. Cuma karena bonusnya tidak terlihat ini. Pahalanya tidak bisa dilihat sekarang.
Seperti yang saya sampaikan jauh-jauh hari, setiap manusia itu punya kotak amal yang setiap hari dilaporkan oleh para malaikat, setiap sore disimpan. Nanti ketika menghadap Allah dibuka itu kotak semuanya, dari yang kecil sampai yang besar. Mau makan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, walaupun setelah makan kita jarang mengucapkan Alhamdulillah. Ada sekarang perdebatan ketika mau makan membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cukup pakai bismillah karena hadisnya sahih, ya gulam samillah wa kul mimma yalika. Hai gulam, hai anak, bacalah bismillah, makanlah yang terdekat. Jadi pakai Bismillahirrahmanirrahim itu sudah berpahala. Ketika dibuka nanti di akhirat, yang jatuh semuanya saking penuhnya pahala makan. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya pahala makan. Ada lagi yang banyak pahala kamar mandi, karena paling sering tuh masuk kamar mandi sama makan. Nah, kita hari ini ada pahala yang pahalanya itu disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tad'u ajnihataha, membentangkan sayapnya, li talibil ilmi lirdan lima yasna, kepada orang yang menuntut ilmu ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran gitu, jangan heran bahwa orang sekarang itu lebih mudah datang ke majelis ilmu. Kenapa? Karena kesadaran manusia ini terhadap kebaikan dan apa yang dicatat oleh malaikat itu cukup tinggi. Itulah yang kita harapkan dari penyebaran Islam saat-saat ini. Jemaah sekalian yang berbahagia, kalau saya berpikir tadi pagi ada pengajian akbar itu Habib di di Kebayoran Lama, itu parkiran motor penuh sampai ke tengah jalan. Dan saya berpikir ini masih jam 3:30. Mungkin ada orang yang datang dari jam 1 supaya dapat sop terdepan. Karena saya pernah melakukan itu ketika almarhum Zainuddin MZ masih hidup. Ada tablik akbar di Senayan itu. Kita datang itu dari sebelum subuh. Padahal dari tempat yang dekat ke Senayan. Dapat sop yang terdepan. Sudah sop pertama gitu. Ternyata sop dimajukan. Ada yang lebih depan lagi dari kita. Datangnya terlambat padahal. Kenapa itu? Ingin mendengarkan ilmu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk mengingat Allah. Ada dalam benak kita apa itu Allah? Ada yang mengatakan siapa itu Allah? Bagaimana bentuk Allah? Apa yang sanggup Allah lakukan? Sampai pada pertanyaan orang-orang manusia yang beriman kepada Allah itu, apakah kita sanggup melihat Allah? Kita ini kadang-kadang hanya membawa Allah pada kebaikan. Kita bawa Allah itu kepada kesenangan. Kadang-kadang kita tinggalkan Allah itu di tempat yang jauh ketika kita sedang lupa kepada Allah. Orang sedang susah, ditimpa kesusahan, ditagih hutang, di rumah tidak ada makanan. Allah itu dekat benar dengan kita. Kita datang ke masjid, tapi semakin kita minta kepada Allah, ternyata semakin jauh yang kita harapkan. Kita berdoa kepada Allah setiap malam, subuh zikirnya lebih panjang, sampai datang waktu suruk doa, kemudian sambung duha mohon kepada Allah supaya anaknya lulus ujian. Toh nggak lulus juga ujian. Lalu dalam hal berkata, ini Allah mempermainkanku. Atau ada orang yang tidak pernah dekat kepada Allah, tapi rezekinya lancar gitu. Apa saja yang dia inginkan datang. Lalu orang yang dekat kepada Allah menjadi iri kepadanya. Oh, enak benar ya, orang itu
hampir tidak pernah ada di masjid, kalaupun ada cuma hari Jumat ataupun hari raya, tapi kok orangnya hidupnya nikmat benar. Itu pandangan manusia. Saya ingin sampaikan, itu pandangan manusia. Sekarang kita ini hidup, pakailah pandangan Allah. Saya pernah waktu Ramadan menyampaikan, sebelum masuk ke judul ini, ada doa biasanya kita baca ketika waktu zikir. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulkahu man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah memiliki kekuasaan. Allah itu yang memberikan kekuasaan kepada orang. Allah memberikan jabatan itu. Ada yang jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, Allah berikan. Kira-kira ini Pak, kalau kita dikasih jabatan, kita naik pangkat, gajinya naik, level 1 ke level 2, kira-kira menurut kita positif atau negatif? Pak, naik pangkat Pak, positif atau negatif? Positif. Naik kelas, positif. Sekarang ini, kalau tiba-tiba pangkatnya dicopot, digantikan, tidak terhormat, tiba-tiba begitu digantikan tidak terhormat, dari direktur turun jadi staf, kira-kira negatif atau positif Pak? Negatif positif? Jujur nih, negatif atau positif? Negatif. Belum pernah gitu ada orang syukuran gitu, buat syukuran gitu, tuan rumahnya bilang, alhamdulillah bapak-bapak jamaah sekalian, hari ini saya dipecat. Belum pernah ada itu Pak. Saya bersyukur kepada Allah hari ini saya dipecat. Belum ada itu. Karena bagi kita negatif. Tapi bagi Allah belum tentu. Belum tentu bagi Allah. Saya kasih contoh. Tahun 90-an di Medan itu sekarang nama bandaranya Kuala Namu. Sebenarnya udah keluar dari Medan itu, bukan di Medan lagi itu Kuala Namu. Dulu lapangan terbangnya Polonia. Ada anak gubernur mau berangkat ke Jakarta, ada kumpul dengan presiden, 6 orang. Ada di koran Tempo waktu itu, 6 orang. Pesawat penuh, karena siang. Karena saking pentingnya, ada 6 orang yang di cancel, digantikan sama 6 tadi itu utusan gubernur. Gak usah dikira-kira lah, pasti 6 orang ini ngamuk-ngamuk di bandara, ya Pak ya, ngamuk-ngamuk dia. Marah besar, kenapa di cancel tanpa sebab, kita sudah bayar sama penumpang, sama kita sama-sama bayar. Semuanya marah Pak. Lagi marah-marah begitu, kapalnya jatuh Pak. Ya kan, jatuhnya di kota, tidak ada yang selamat, dan jatuhnya gara-gara durian Pak. Di koran itu jatuhnya gara-gara durian, jatuh, pecah, terbakar, meledak. Yang 6 tadi marah-marah, kira-kira lanjutkan marah atau tidak Pak? Sujud syukur dia. Sujud itu Pak. Bayangkan, Allah itu kalau bolak-balikan itu mudah sekali. Yang menurut kita negatif belum tentu bagi Allah. Maka sekarang ini jadilah kita pakai mata Allah. Untuk melihat segala sesuatu harus memakai mata Allah. Ada lagu Aagim dulu, pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu salah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, kalau yang digunakan pandangannya pandangan Allah. Sekarang kita ini selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita tidak pernah mencermati musibah, segala suatu keburukan yang Allah berikan kepada kita. Saya juga sering sampaikan dulu, kita ini kalau ditanya pernah nggak berdoa minta musibah, hampir tidak ada yang pernah. Padahal kita sering minta musibah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, kalau kau berikan musibah jangan yang berat-berat.
Itu doa minta musibah. Karena tidak ada manusia beriman yang tidak dicoba oleh Allah. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada orang yang mengaku beriman kepada Allah yang imannya tidak diuji. Ujian orang-orang awam, ujian yang mudah. Ustadz agak berat dikit. Kiai berat banget. Guru besar wah lebih tinggi lagi. Dan semua itu ada ujiannya, tapi ujian yang Allah berikan itu sesuai dengan kadar manusia yang beriman. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin berbicara tentang masalah kerob Allah, kerububihan Allah. Allah dalam ilmu tauhid itu ada rububiyah, ada uluhiyah, dan ada asma wa sifah. Yang pertama dikenalkan tentang Allah, yang kedua dikenalkan tentang Rob. Apa itu Rob? Kemudian apa itu ilah? Kemudian bagaimana Allah merubah namanya menjadi asma, nama-nama Allah menjadi sifat-sifat Allah. Ini penting. Kita bicara yang mudah, masalah Rob. Kalau berbicara masalah Tuhan yang satu ini, orang tidak banyak komen gitu. Tapi kalau sudah berbicara masalah ilah, la ilaha illallah, orang baru ada yang apatis, ada yang tidak suka. Tapi kalau masalah Rob, semua mengakui. Sampai orang yang tidak memiliki agama pun, komunis, ateis, ketika dalam keadaan susah dia akan menyebutkan ya Tuhan, ya Allah, oh my God, mengakui ada Tuhan. Sampai orang yang tidak percaya itu Tuhan itu ada, tapi ketika musibah itu datang, Tuhan itu disebut. Nah, kita bicara dulu masalah Rob, rububiyah. Iman itu mengikrarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh. 3 nih, sering kita dengar. Iman itu diikrarkan dalam hati, saya beriman kepada Allah, kemudian diucapkan dalam lisan. Seperti ketika waktu makan, setelah melakukan suatu kebaikan kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian melakukan dengan anggota tubuh, itu bagian dari iman. Ada tambahan satu, bahwa beriman itu adalah merupakan rangkaian dari pikiran. 4 berarti. Mengikrarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan anggota badan, dan dipikirkan dengan akal. 4. Jadi kalau kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata-kata Rob itu harus kita pikirkan bahwa ia sebagai pencipta, dia sebagai pemberi segala kebutuhan manusia. Yang ketiga, dia sebagai penjaga, dan ia juga sebagai perusak. Ini Tuhan, Ar-Rabb. Jadi bagi kita, kalau Allah melakukan apa saja, suka-suka Allah. Gak boleh protes tuh. Nah, orang Indonesia ini termasuk orang-orang yang baik gitu, akhlaknya lebih baik. Ada orang kecelakaan gitu, tabrakan, motornya hancur, kendaraannya hancur, orangnya luka-luka, masih bilang Alhamdulillah, masih untung. Untung nih, untung cuma tangannya yang patah. Nah, untung tuh, masih untung. Padahal celaka tuh. Atau misalnya meninggal, tenggelam, Alhamdulillah, jenazahnya untung masih bisa ditemukan. Nah, masih ada untungnya itu, masih bisa ditemukan. Nah, kalau orang ini terbiasa dengan memikirkan apa yang Allah kehendaki, maka orang itu hidupnya lebih tenang. Kita ini tidak pernah berpikir bahwa kita ini lahir tidak punya apa-apa. Dibantu dengan orang, kita tidak punya andil apa-apa dalam hidup ini, semuanya dibantu. Oleh karena itu
Ini harus kita menjadikan bahwa inilah kasih sayang Allah terhadap kita sampai saat ini kita hidup. Oleh karena itu kita harus mengetahui bahwa Allah lah sebagai pengatur semuanya. Allah yang mengurus semuanya. Allah yang memberikan rizki. Allah yang memberikan jalan. Allah yang memberikan segala sesuatu yang disukai atau tidak disukai oleh manusia. Sehingga pada akhirnya kita meyakini bahwa kita hidup ini harus dengan aturan Allah. Kita bertamu ke rumah orang. Lalu tuan rumah bilang, ini kamar tamu, ada AC-nya, ini remote-nya, ini ada televisi, ini remote-nya, ini kamar mandinya, dikasih tahu. Tapi tuan rumah itu akan berkata, kamar sebelah ini bukan kamar tamu, kamar sebelah tidak boleh dimasuki, yang boleh hanya kamar, ruang tamu dan lain sebagainya. Kita harus patuh itu dengan tuan rumah. Kita harus patuh dengan pemiliknya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Sehingga ketika Allah memberikan kita hidup di atas muka bumi ini sebagai titipan. Kita sebagai tamu, suatu saat akan kembali kepada Allah. Dan Allah titipkan ruh dalam diri kita. Itulah hebatnya Allah. Allah titipkan itu. Ruh, hati yang bersih, yang ketika sebelum hidup dan keluar ke muka bumi ini, Allah berkata kepada ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Bala. Semua ruh, semua janin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan Allah sebagai Tuhan. Namun ketika kita kembali kepada Allah sang pemilik, bermacam-macam orang membawa ruh itu dan titipan itu. Ada yang bersih, man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada orang yang rugi karena ruhnya kotor itu kepada Allah. Dan tingkat kotorannya juga bermacam-macam. Kalau masalah hati ini, itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita hidup dengan istri di rumah, ada yang 20 tahun, ada yang perak 50 tahun, yang emas 100 tahun kayaknya belum ada. Emas berapa? Oh, emas 50, 25 perak. Nah, 25. Karena kalau 100 susah juga. 50 tahun bersama istri dapat emas. 25 tahun ulang tahun pernikahan perak ya begitu, Pak. Nah, selama 25 tahun hidup bersama, kita nggak tahu nih hati pasangan kita. Istri di rumah begitu, dari pagi kita bangun cemberut aja. Masak ditanya nggak jawab, tapi dimasakin. Begitu mau pergi nyalam tapi nggak ngomong gitu. Ketika di luar, di kantor kita berpikir, ini ada masalah apa ya? Nggak tahu hati istri itu. Kayaknya lagi susah. Nanti pulang kita ajak makan lah, makan di luar. Sampai di rumah belum diajak makan, istri senyum terus, ketawa gitu, gembira, wah salam, peluk-peluk, cium cipika-cipiki gitu, pipi kanan, pipi kiri, seneng bener. Kita mulai pikir, ini kemasukan apa ini? Tadi pagi cemberut, sekarang senyum. Nggak tahu, hati manusia nggak tahu. Walaupun kita hidup lama bersama keluarga, kita tidak tahu hati manusia. Yang di sini juga nih, kita nggak tahu nih. Tampangnya makanya senang mendengar gitu kan, tapi kadang-kadang mikir, ya Allah utang belum dibayar kan, ada gitu. Ada yang di antara sini berpikir begitu. Waduh, ini yang di pesantren biasanya begitu, kan kita nggak tahu hati orang begitu. Ada yang susah tapi senyum. Maka ada judul lagu tuh, Senyum Kehancuran. Siapa ya penyanyinya itu? Pokoknya lagu lampau lagi itu ada Senyum Kehancuran. Dia bersenyum tapi hancur. Orang nangis kan bukan karena sedih aja, gembira anaknya diwisuda berhasil, nangis juga. Ditanya, aduh bapak kenapa nangis? Aduh saya senang bener. Harusnya kan sedih. Kenapa terharu? Karena senang. Jadi hati itu urusan Allah, dan masing-masing akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun itu,
untuk masalah hati yang dititipkan Allah kepada kita ini datang kepada Allah. Jangan berbicara masalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau itu tidak ada pertanyaan itu bagi mereka. Semua amal baiknya aja nggak diterima. Ada dahulu kita nih kalau nikah Pak, ada sigot taklik Pak ya. Ini bapak-bapak tahu sigot taklik Pak. Sigot taklik itu yang ketika waktu nikah dibacakan suami. Apabila saya menyakiti badan, yaitu sigot taklik di belakang itu dibaca. Atau meninggalkan istri saya selama 4 bulan berturut-turut tanpa kabar. Lalu istri saya datang ke pengadilan, bayar 10.000 sekarang ya, 10.000. Lalu pengadilan mengutuskan, itu artinya jatuh talak tuh. Namanya sigot taklik. Sigot talak cerai yang tidak diceraikan oleh suaminya. Itu kita baca tuh Pak ketika waktu nikah. Yang sekarang bahkan nikahnya itu pakai kartu, seperti kartu ATM. Yang sekarang nih, ya bapak-bapak nggak usah nikah lagi lah, untuk pokoknya lihatlah yang sekarang kalau ada acara nikah pakai ATM. Kalau mau tahu boleh nikah lagi, itu ada ATM-nya Pak. Itu harus dibawa kemana-mana, itu sebagai surat tanda nikah, SIM, surat izin menikah yang baru itu bentuknya. Nah ketika sah dibacakan sigot taklik itu. Kenapa sigot taklik ini ada? Dulu Pak di Sumatera ini jasanya bapak dari Buya Hamka, Abdul Karim namanya, masih zaman Belanda dulu, belum ada HP, kirim surat juga jauh, masih pakai merpati mungkin saat itu, HP belum ada. Orang-orang Sumatera ini merantau jauh ke kota-kota, ada yang sampai 4 tahun nggak pulang. Lalu istrinya di rumah ini berpikir, ini 4 tahun nggak ada suami, kan begitu Pak, 4 tahun ini nggak ada suami, kadang-kadang 6 tahun. Ini sudah dicerai apa belum? Tiba-tiba dia nikah, suaminya datang. Nah, di zaman dulu begitu. Lalu sampailah pada keputusan wanita-wanita saat itu datang ke masjid waktu Jumat. Depan pintu ketika keluar sholat Jumat, yang perempuan bilang, saksikan hari ini saya keluar dari Islam. Untuk membatalkan perkawinan harus murtad Pak. Di depan pintu, saksikan saya keluar dari Islam. Lalu nggak berapa lama orang masih kaget tuh, waduh keluar Islam. Lalu disebut lagi, saksikan hari ini saya kembali menjadi Islam. Coba bayangkan Pak, untuk memutuskan tali perkawinan. Jadi kalau cerai kan putus tuh. Maaf, kalau keluar dari agama Islam berarti putus tali pernikahan. Setelah putus dia masuk lagi Islam. Maka oleh bapaknya Buya Hamka dibuatlah sigot taklik itu. Apabila 4 bulan berturut-turut meninggalkan istri tanpa menafkahi, nggak ada kabar, datang ke pengadilan, bayar, sah. Itu jasanya orang tua Buya Hamka. Yang saya sampaikan, kalau ada orang datang ke masjid teriak, saya keluar dari Islam, semua amalnya habis Pak. Bayangkan, untuk memutuskan tali perkawinan, amalnya itu yang sudah dicatat oleh malaikat hilang. Dan dia mulai lagi yang baru. Oleh karena itu, kadang-kadang, tapi tidak selalu, kita tidak merasa bahwa kita sekarang ini sedang tidak bertuhan. Hampir tidak merasa itu. Baik dikala susah ataupun dikala senang. Makanya Pak, Allah itu bukan Tuhan pendendam. Allah itu bukan Tuhan yang mudah disakiti. Berapa kali kita bermaksiat kepada Allah. Bagi Allah tidak ada yang tertutup Pak. Kalau kita mengatakan kita melakukan dosa dengan cara tertutup, bagi Allah kita melakukan dosa terbuka. Orang kalau sudah melakukan dosa, sebetulnya dia tidak menjadi orang lagi Pak.
Orang yang terpengaruh dengan setan, dia sudah jadi bagian dari setan. Ada orang pemuda gitu, pemuda 2 orang, lalu berkata yang laki kepada perempuannya, "Dek, sini aja sepi, tidak ada orang." Nah, kalimatnya itu. Karena dua-duanya bukan orang lagi, Pak. Di sini tidak ada orang, karena dua-duanya sudah menjelma menjadi setan. Ada orang tanda tangan gitu sama sekretarisnya, diam-diam ya, jangan sampai ada orang yang tahu, karena dua-duanya bukan orang lagi, dua-duanya sudah berubah menjadi setan. Pada saat itu kenapa kita berubah? Karena kita tidak menyertakan Allah di situ. Maka penting bagi kita ini belajar bahwa ada Rob, Tuhan yang mengatur, memberikan rizki. Ada orang, Pak, yang dapat harta, ketemu di jalan ratusan juta, tapi ia mampu mengembalikan kepada yang punya itu, yang berhak. Kenapa? Karena ia menyertakan Allah. Ini bukan punya saya. Salah satu inilah dalam mazhab itu kan kepiting, tahu kepiting, Pak? Kepiting yang besar apa namanya? Yang di laut, rajungan. Dalam mazhab itu ada yang mengatakan kepiting itu halal, ada yang mengatakan kepiting haram. Ada mazhab nih, Pak. Kita tidak belajar fikih, kita ngambil ininya saja. Kalau ditanya, "Pak, yuk kita makan kepiting saus padang atau kepiting asam manis," ayolah. Kenapa? Karena kepitingnya besar, Pak. Tapi begitu di sawah kita lihat ada kepiting, Pak, yang hitam itu, yang kecil, apa namanya? Yuyu. Yuyu itu yang di sawah. Kita tanya, tangkap kepiting yuk, enak direbus. Haram. Ya, Pak ya? Haram. Kenapa haram? Kecil. Ya, Pak ya? Kan sama sama yang gede tadi tuh. Sama yang gede kan sama. Kakinya 8, kanan 4, kiri 4, ada capitnya. Yang di laut, rajungan yang besar itu, ya makan kepiting. Ayolah. Nah, sekilo mahal gitu. Ini kan katanya haram. Kita pakai mazhab yang halal. Kita pakai mazhab yang halal satu. Tapi begitu ada di sawah, kepiting tangkepin, haram. Kenapa, Pak? Kecil. Begitu. Jadi bagi Allah itu kecil atau besar ya haram kalau memang yakin haram. Kecil atau besar itu jadi halal kalau memang halal. Kita ini, Pak, kalau sedikit lihat uang jatuh 200 rupiah nggak diambil. Nominalnya kecil. Kalaupun diambil dimasukin masjid, Pak. Atau paling lagi dikasih Pak Ogah gitu, 200. Tapi kalau tiba-tiba ketemu 200.000, jangan dulu yang ini. Kan gini. Yang ini sudah mulai main fikih nih. Ini barang temuan. Nah, barang temuan boleh diambil setelah diumumkan. Diumumkan pelan-pelan gitu, Pak. Ini saya nemu uang. Nah, pokoknya diakal-akalin supaya halal gitu. Bagi Allah itu tidak ada yang kecil atau besar. Dia mau mengambil yang kecil atau mengambil yang besar sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan, apapun yang menurut Allah benar, pertahankan. Dan apapun yang menurut Allah salah, tinggalkan. Supaya di hati kita nggak boleh ada ragu-ragu. Tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Kalau bagi kita ini halal, boleh. Bagi kita ini haram, walaupun sedikit, tinggalkan. Atau dikasihnya banyak. Kalau sedikit mah haram. Kalau misalnya banyak jadi halum. Harum gitu. Ini juga tidak baik. Kemudian Allah ini kan adalah Tuhan yang tahu hati manusia. Kalau seandainya
kewajiban Allah bertemu dengan kewajiban manusia, maka yang didahulukan adalah kewajiban kepada Allah. Misalnya waktu sholat, ini kewajiban kepada Allah. Ada panggilan manusia, maka kita dahulukan panggilan Allah. Tetapi kalau seandainya ada orang tua memanggil kita sedangkan kita sedang menjalankan hak Allah, maka panggilan itu boleh kita tinggalkan. Kita sholat menghadap Allah, tapi orang tua butuh kita pada saat itu, boleh kita nafikan terlebih dahulu. Kita mendahulukan kepentingan Allah. Tapi kalau untuk urusan yang sunnah, boleh kita dahulukan manusia. Contohnya, kita lagi puasa sunnah. Puasa sunnah ini, tiba-tiba tamu datang. Di puasa Senin Kamis, tamu datang lagi keadaan lapar, haus. Kita sediakan makan. Maka pada saat itu ada yang mengatakan boleh membatalkan puasa untuk menghormati tamu. Tapi kalau Ramadan gak boleh. Bos bukan muslim gak puasa datang ke rumah kita sedang berpuasa Ramadan, lalu pakai dengan alasan alhamdulillah tamu datang nih. Itu gak boleh itu kalau bulan Ramadan. Tapi kalau yang sunnah boleh mendahulukan kepentingan makhluk. Itulah hebatnya Allah, pahamnya Allah tuh dengan kita itu. Sebagai fitrah manusia, istri sedang berpuasa, dia panggil oleh suami, puasa sunnah ini, sedang puasa sunnah dipanggil oleh suami, maka harus didahulukan kepentingan suami, makhluk dulu, padahal dia makhluk Allah. Kenapa begitu? Karena Allah menjaga fitrah manusia. Cuma Allah Pak yang tahu keadaan kita. Coba bayangkan, dahulu orang-orang terdahulu itu imannya lebih kuat, ibadahnya lebih panjang. Nabi Nuh alaihissalam itu sholatnya, dakwahnya pagi, siang, sore, malam. Da'autu qaumi lailan wa naharan. Malam berdakwah, pagi berdakwah. Tapi Nabi Muhammad tidak. Malam untuk beribadah, pagi untuk berdakwah. Ruhbanun bilail, fursanun bin nahar. Malam jadi rahib, jadi ahli ibadah, tapi siang jadi pendekar. Kita sekarang ini umat Nabi Muhammad SAW, ibadahnya sedikit, pahalanya banyak. Umat terdahulu kadang untuk melakukan ibadah yang panjang itu tidak bisa menyamai pahalanya umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Allah tahu fitrahnya. Maka Rasulullah pernah bersabda, a'maru ummati, umur umatku itu ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi kalau kita hidup di zaman Nabi Nuh, umur 60 tahun itu mungkin masih bayi. Masih bayi itu, masih disusui, masih digendong. Nabi Nuh 950. Lah kita 60, kan masih bayi. Tapi umur umat Nabi Nuh yang panjang itu dikalahkan umur kita. Kalau seandainya umur kita ini digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak tuh sekarang Allah kasih bonus, percepatan. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dapat Lailatul Qadar, kalah umur umat Nabi Nuh. Bonusnya banyak. Man sholal fajr raka'ataini. Orang yang sholat fajar 2 rakaat dapat dunia dan isinya. Bayangkan, setiap hari kita sholat fajar, kita dapat dunia dan isinya. Setiap hari. Atau sholat duha 4 rakaat, 8 rakaat, membangun rumah di surga.
Jadi ini kita sekarang ahli tukang bangunan yang sholat duha itu. Tapi Allah itu adil. Allah memberikan sunnah-sunnah itu kepada orang masing-masing. Ada orang yang ahli duha tapi nggak pernah bangun malam. Ada orang yang bangun malam tapi nggak puasa Senin Kemis. Ada orang yang puasa Senin Kemis tapi tidak duha. Jadi masing-masing itu dikasih sama Allah itu. Jangan bilang, Anda nggak pernah puasa ini Senin Kemis. Tapi dia qiyamul lailnya dari jam 3, Pak. Bukankah orang yang bangun malam itu Allah turun ke atas muka bumi ini? Allah turun, Pak. Ke atas muka bumi ini ada orang yang meminta, diberikan. Ada orang yang beristighfar, diampuni. Coba bayangkan. Dia nggak pernah kelihatan bangun malam, tapi duhanya tinggi. Sudah dibagi-bagi sama Allah. Itulah Allah itu paham bahwa apa yang Allah ciptakan itu masing-masing ada kelebihannya. Kemudian ketika kita percaya bahwa Allah itu sebagai Rabb, dalil yang pertama, surat yang pertama di dalam Al-Quran di ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan. Ini terjemahannya nih, Tuhan semesta alam. Tapi semesta alam itu diterjemahkan banyak ulama sebagai segala makhluk selain Allah. Jadi yang Rabb hanya Allah, yang lain makhluk. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau manusia berkumpul bersama-sama untuk menciptakan lalat, mereka tidak sanggup. Kalaupun mereka sanggup, mereka tidak akan sanggup memberikan manfaat dari lalat itu. Allah tantang itu, Pak. Kita berkumpul untuk menciptakan satu makhluk seperti yang Allah ciptakan, tidak mungkin. Sekarang ilmu berkembang. Kita sudah saksikan senjata pembunuh itu bukan lagi dipegang. Senjata pemusnah massal tidak dipegang, hanya pegang remote. Senjatanya jauh, di pulau yang jauh terpencil. Pencet bisa terbang. Bahkan ada yang meramalkan nanti terjadi perang nuklir, perang jarak jauh. Kalau dihitung Amerika ini tentaranya mungkin yang tidak yang terbaik. Indonesia mungkin tentaranya masuk yang terbaik, tapi persenjataan mereka punya. Dari jauh, di mana saja bisa terlihat itu. Memakai jaringan internet mungkin di atas bisa terlihat. Tapi ada juga yang mengatakan, nanti suatu saat di akhir zaman, alat-alat itu tidak berfungsi. TV tidak berfungsi, internet tidak berfungsi, manusia akan kembali ke zaman dahulu. Ini mungkin pada saat itu umat Islam baru bisa menang berperang. Umat Islam kan kalau berperang itu dengan badan, 1 lawan 1, 1 lawan 1000, oke. Tapi berhadap-hadapan, tidak jauh ngumpet, tahu-tahu mati. Pada suatu saat ada yang meramalkan akan kembali ke seperti zaman dahulu kala. Sampai jam berapa ini? Udah jam? Masya Allah. Ini belum masuk ke ayatnya, belum masuk ini, Pak. Berpermutaan. Lewat 10 menit. Karena sholat syuruk ini pahalanya besar. Jangan-jangan nanti kita sholat syuruk jadi batal sholatnya karena waktunya sudah lewat. Kita cukupkan sekian. Kita sambung di tahun yang akan datang, insya Allah. Kalau saya nggak tahu jadwal saya ini masih ada apa tidak ini. Insya Allah mudah-mudahan sedikit ini sebagai pembukaan bermanfaat di akhir kisah cerita ini. Sebelum kita selesaikan pengajian, saya ingin menyampaikan segala sesuatu yang terbaik itu harus dari Allah. Walaupun kita merasa susah, tapi baik bagi Allah, insya Allah akhirnya jadi akan lebih baik buat kita.
belum tentu yang kita inginkan akan dikabulkan Allah. Allah tahu kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Saya ambil contoh terakhir, ketika ada orang ingin bekerja jadi Gojek, dia butuh motor, kalimatnya butuh sebagai kendaraan, lalu ia cicil motor itu per bulan 2 tahun dia bayar, ada yang 3 tahun 600.000 tuh 3 tahun. Begitu bulan terakhir dia mau bayar, dia berpikir, alhamdulillah tahun depan sudah ada tidak ada cicilan, jadi tahun depan saya punya tabungan 600.000. Tapi tahun depan datang nggak ada apa uangnya, kemana ya uangnya ya, kok nggak bisa nabung 600.000. Itu tandanya Allah tahu kebutuhan kita, tapi keinginan kita belum tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma berdoa itu hukumnya wajib. Mintalah kepada Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fas'alillah, mintalah kepada Allah jannatul firdaus. Kalau minta surga, mintalah firdaus. Kalau nggak dapat firdaus, dapat yang bawah. Yang penting kita dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wa ilmu atam wa fawqa kulli dzil min alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.